Sejarah berdirinya Masjid Nabawi. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Nabawi menjadi salah satu masjid yang mengandung sejarah penting bagi umat Islam. Masjid ini dibangun oleh Rasulullah dan dari masjid inilah beliau mulai mengembangkan dakwah dan syiar Islam ke berbagai penjuru negeri. Masjid Nabawi juga menjadi pusat ibadah, kegiatan keagamaan di Madinah, dan sebagai salah satu destinasi yang biasa dikunjungi oleh umat Islam ketika menunaikan ibadah haji atau umrah. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah setelah Masjid Quba. Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah sejak pertama beliau menginjakan kota Madinah, tepatnya di tempat unta tunggangan Nabi Muhammad menghentikan perjalanannya. Sebelumnya, lokasi tersebut merupakan tempat penjemuran buah kurma milik dua anak yatim bersaudara yakni Sahal dan Suhail bin Amr yang kemudian dibeli oleh Rasulullah. Awalnya, masjid tersebut hanya berukuran sekitar 70 hasta dan lebarnya 60 hasta. Rasulullah membangun dengan tangannya sendiri kemudian dibantu oleh para sahabat dan kaum muslimin lainnya. Di sisi tembok, keempat sisi masjid ini terbuat dari batu bata dan tanah. Sementara atap masjid terbuat dari daun kurma dan sebagian atapnya dibiarkan terbuka dengan tiang penopang yang terbuat dari batang pohon kurma. Selama 9 tahun, masjid ini digunakan tanpa penerangan di malam hari. Hanya saja, ketika waktu Isya dibuat sedikit penerangan dengan membakar jerami. Di bagian sebelah pada salah satu sisi masjid, dibangunlah kediaman Rasulullah. Kediaman Nabi berukuran tidak terlalu besar dan tidak lebih mewah dari keadaan masjidnya, hanya saja terbangun lebih tertutup. Pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah mengambil kebijakan untuk memperluas Masjid Nabawi karena jumlah umat Islam semakin banyak dan masjid menjadi penuh. Beliau menambahkan masing-masing 20 hasta untuk panjang dan lebar masjid. Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun dengan landasan ketakwaan. Di antara keutamaan masjid ini adalah dilipat gandakannya pahala solat di dalamnya. Rasulullah bersabda, "Solat di masjidku ini lebih utama dari 1000 kali solat di masjid selainnya, kecuali Masjid Al-Haram." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sendiri adalah imam pertama Masjid Nabawi. Sesudah wafat, para sahabat melanjutkan tugas suci sebagai pemimpin solat. Sementara muazin pertama adalah Bilal bin Rabah yang saat itu ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad. Kemudian di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, dinding kamar ini diperbaiki dengan bangunan permanen. Ada pula bagian yang digunakan sebagai tempat tinggal para fakir miskin yang tidak memiliki rumah. Setelah awal dibangunnya oleh Rasulullah, Masjid Nabawi sempat mengalami beberapa kali renovasi untuk memperluas masjid. Menurut sejarah terlengkap peradaban Islam karya Abdul Syukur Al-Azizi, Masjid Nabawi mengalami perbaikan untuk pertama kalinya di tahun keempat Hijriah. Setelah itu, Masjid Nabawi berulang kali mengalami perbaikan dan perluasan. Renovasi yang menghasilkan perbaikan paling signifikan terjadi di tahun 1265 Hijriah, pada masa pemerintahan Sultan Abdul Majid. Pembangunan tersebut memakan waktu selama 12 tahun. Dinding dan tiang-tiang masjid mulai dipercantik dengan ukiran dan kaligrafi indah yang masih bisa disaksikan sampai saat ini. Di zaman modern, Raja Fahd bin Abdul Aziz memiliki peran yang cukup besar dalam perluasan Masjid Nabawi. Hasilnya, luas seluruh bangunan masjid kini menjadi 165.000 meter. Jumlah menara yang semula 4 buah ditambah menjadi 10 buah. 4 diantaranya berketinggian 72 meter dan 6 lainnya setinggi 92 meter. Jumlah pintu masjid juga ditambah menjadi 95 buah pintu. Kini, Masjid Nabawi semakin tampil megah dan dapat menampung sekitar 535.000 orang. Di Masjid Nabawi ini juga terdapat 250 payung otomatis yang difungsikan untuk melindungi jemaah dari panasnya terik matahari atau hujan. Ukuran Masjid Nabawi yang sangat luas ini membutuhkan setidaknya 3.200 orang pekerja untuk membersihkannya. Pada awalnya masjid ini berada di samping rumah Rasulullah pada 632 Hijriah, dan telah melalui berbagai perluasan selama lebih dari 1.400 tahun.
Letak Masjid Nabawi sangat strategis, yakni di tengah kota Madinah dan di sekelilingnya terdapat hotel serta pasar. Masjid Nabawi selalu jadi destinasi utama jamaah haji dan umrah, di mana terdapat makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang letaknya di sekitar komplek masjid. Sejarah dalam interior Masjid Nabawi. 1. Tiang Duta Utsman. Bagian pertama adalah tiang duta utusan, di mana ini adalah tempat Nabi Muhammad dahulu pertama kali menerima utusan. 2. Tiang Pengawal. Tiang pengawal merupakan tempat para pengawal Nabi berdiri saat Nabi Muhammad masuk ke dalam Masjid Nabawi. 3. Tiang tempat tidur. Nabi Muhammad menggunakan tempat ini sebagai tempat tidur saat itikaf di Masjid Nabawi. 4. Tiang Abu Lubabah. Tiang ini dinamakan Tiang Abu Lubabah karena disinilah Abu Lubabah mengikat dirinya selama 7 hari, hingga Allah menerima taubatnya. Hal ini karena Abu Lubabah membocorkan rahasia Nabi kepada kaum Yahudi. 5. Tiang Aisyah. Pada tiang ini dahulunya Nabi Muhammad mengimami sholat sampai ada perubahan kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Mihrab ini dinamakan Mihrab Nabawi Asy Syarif. 6. Tiang Muhalakah. Tiang Muhalakah adalah tiang yang melekat pada mihrab Nabi Muhammad di arah kiblat. 7. Mihrab Nabawi. Ini merupakan tempat Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan sholat pertama kali di sebuah mihrab di tahun 91 Hijriah. 8. Mihrab Utsmani. Sesuai namanya, Mihrab Utsmani adalah tempat Khalifah Utsman bin Affan mengimami sholat. Sekarang juga menjadi tempat imam Masjid Nabawi. 9. Mihrab Hanafi. Mihrab Hanafi merupakan tempat Imam Hanafi pernah mengimami sholat dalam Masjid Nabawi. Pada saat itu keempat imam memiliki mihrab berbeda saat mengimami sholat. 10. Mihrab Tahajud. Ini merupakan tempat Nabi Muhammad melakukan sholat tahajud. 11. Mimbar. Di Masjid Nabawi sekarang ini adalah mimbar Sultan Murad III dari dinasti Utsman tahun 998 Hijriah. 12. Tempat muazin. Tempat muazin terletak di sebelah utara mimbar Nabawi. Tempat ini juga difungsikan sebagai penguat suara takbir imam saat sholat 5 waktu. 13. Panggung sekitar tempat tahajud. Ini merupakan tempat yang dibangun Sultan Nuruddin Zangki sebagai panggung petugas keamanan. 14. Tempat Ahlu Suffah. Suffah diartikan sebagai tempat berteduh. Dahulu para sahabat tinggal di tempat ini karena tidak memiliki rumah dan tentu saja karena ingin menimba ilmu dari Nabi Muhammad. 15. Bab Baki. Bab Baki adalah pintu yang berhadapan dengan bab Salam. 16. Bab Jibril. Bab Jibril berada di bagian timur. Disebut juga sebagai bab Nabi karena Nabi sering masuk melalui pintu ini. 17. Bab Nisa. Bab Nisa adalah pintu khusus wanita yang dibuka oleh Umar bin Khattab pada tahun 12 Hijriah. 18. Bir Talhah. Bir Talhah adalah sumur yang dahulunya milik Abu Talhah lalu diinfakkan hanya untuk mengharap ridha Allah. 19. Bab Salam. Bab Salam adalah pintu yang dibuka Umar bin Khattab pada tahun 12 Hijriah. 20. Rumah Abu Bakar. Rumah Abu Bakar ini dahulunya terletak setelah tiang kelima yang sejajar dengan bab Siddiq. Adapun kemuliaan mimbar Nabi, Rasulullah bersabda, antara rumahku dan mimbarku ada taman dari taman-taman surga, dan mimbarku di atas telagaku. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Awalnya Nabi berkhutbah di atas potongan pohon kurma, kemudian para sahabat membuatkan beliau mimbar. Sejak saat itu beliau selalu berkhutbah di atas mimbar. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa dulu Nabi saat khutbah Jumat berdiri di atas potongan pohon kurma. Lalu ada seorang perempuan atau laki-laki Ansyar mengatakan, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami membuatkanmu mimbar?" Nabi menjawab, "Jika kalian mau, silahkan." Maka para sahabat membuatkan beliau mimbar. Pada Jumat berikutnya, beliau pun naik ke atas mimbarnya. Terdengarlah suara tangisan merengek pohon kurma seperti tangisan anak kecil. Kemudian Rasulullah mendekapnya. Pohon itu terus merengek layaknya anak kecil. Rasulullah mengatakan, ia menangis karena kehilangan zikir-zikir yang dulunya disebut di atasnya. Hadits riwayat Bukhari. Di antara keagungan dan keutamaan mimbar ini, Rasulullah melarang seseorang bersumpah di dekatnya. Barang siapa bersumpah di dekat mimbar tersebut, dia telah berdusta dan berdosa.
Janganlah seorang budak laki-laki atau perempuan bersumpah di dekat mimbar tersebut. Bagi orang yang bersumpah, maka dia berdosa. Hadits riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Hakim. Kemuliaan Raudah. Raudah adalah suatu tempat di Masjid Nabawi yang terletak antara mimbar beliau dengan kamar rumah beliau. Rasulullah menerangkan tentang keutamaan Raudah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku terdapat taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku di atas telagaku." Hadits riwayat Bukhari. Jarak antara mimbar dan rumah Nabi adalah 53 hasta, atau sekitar 26 meter. Demikianlah cerita singkat awal berdirinya Masjid Nabawi dan sejarah-sejarah di dalamnya. Semoga kita semua yang belum pernah ke sana disegerakan oleh Allah untuk berkunjung ke Madinah dan Mekah. Amin.